Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Andriani dari Universitas Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, ingin menjelaskan tentang metode penarikan sampel dan distribusi sampel. Sampel yang pertama adalah sampel probabilitas. Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Keunggulan dari metode ini adalah dapat menghitung sampling error dari hasil data yang akan didapat dari si responden. Sedangkan dalam metode non-probabilitas, sampling error dari si populasi tidak akan dapat diketahui. Adapun metode penarikan sampel probabilitas. Yang pertama adalah simple random sampling atau sampel acak sederhana. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Yang kedua, systematic random sampling atau sampel acak sistematis. Merupakan sistem pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan selang interval tertentu secara berurutan. Misalnya, jika ingin mengambil 1000 sampel dari 5000 populasi secara acak, maka kemungkinan terpilihnya setengah. Diambil satu angka dari interval pertama antara angka 1 sampai 5 dan dilanjutkan dengan pemilihan angka berikutnya dari interval selanjutnya. Kelebihan dari pengambilan acak secara sistematis ini adalah lebih praktis dan hemat dibandingkan dengan pengambilan acak sederhana. Sedangkan kekurangannya adalah tidak bisa digunakan pada penelitian yang heterogen karena tidak mampu menangkap keragaman populasi heterogen. Yang ketiga, stratified random sampling atau sampel acak terstruktur. Stratified random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan atau strata pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan atau stratifikasi berdasarkan karakter yang melekat padanya. Dalam stratified random sampling, elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Yang keempat, cluster sampling atau sample cluster. Merupakan sistem pengambilan sampel yang dibagi berdasarkan areanya. Setiap area memiliki jatah terambil yang sama. Kelebihan dari pengambilan acak berdasarkan area ini adalah lebih tepat menduga populasi karena variasi dalam populasi dapat terwakili dalam sampel. Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lama karena harus membagi dalam area-area tertentu. Cluster sampling dapat dibagi menjadi metode one stage cluster sampling, two stage cluster sampling, dan multiple stage cluster sampling. Yang pertama, one stage cluster sampling. Contohnya, sebuah badan amal ingin mengambil sampel anak putus sekolah di 5 desa untuk memberi dana pendidikan. Dengan mengaplikasikan one stage cluster sampling, badan amal ini dapat secara acak memilih desa-desa atau cluster. Untuk membentuk sebuah sampel, maka pertolongan pun dapat didatangkan bagi anak-anak putus sekolah ini. Yang kedua, two-stage cluster sampling. Dalam two-stage cluster sampling, hanya beberapa anggota saja yang dipilih dari setiap cluster dengan melalui penerapan metode sampling lainnya yang dilakukan secara internal. Dapat berupa systematic random sampling atau simple random sampling. Yang ketiga, multiple stage cluster sampling. Untuk riset yang dilakukan di wilayah geografis yang banyak, hanya dapat dilakukan dengan multiple stage cluster sampling dengan membentuk sejumlah cluster yang rumit. Banyak langkah-langkah yang membentuk. Listing dan sampling yang digunakan dalam teknik sampling ini. Yang kedua, sampel non-probabilitas. Sampel non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tidak memungkinkannya diperoleh daftar yang dilengkap dari populasi, adanya kondisi yang tidak memungkinkan peneliti memilih anggota populasi dengan cara memberikan kesempatan yang sama. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas adalah
Yang pertama, kuota sampling. Teknik sampling kuota adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu hingga jumlah kuota yang dibutuhkan terpenuhi. Biasanya teknik ini digunakan ketika peneliti membutuhkan sedikit sampel untuk diteliti namun sudah dipelajari secara mendalam. Kekurangannya adalah ketika pengambilan sampel terlalu sedikit, maka tidak akan mewakili populasi yang ada. Yang kedua, accidental atau confident sampling. Accidental sampling atau sampling secara kebetulan merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan ketentuan atau mudahnya siapa saja yang secara kebetulan bertemu. Dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan orang tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti. Sebagai contoh, mudahnya adalah kuesioner namun pengambilan sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, purposive sampling. Dari namanya sendiri adalah purpose, yang artinya tujuan atau maksud. Maka, purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan tujuan tertentu yang disengaja. Misalnya, penulis mencari orang yang akan diteliti, maka orang tertentulah yang akan peneliti ambil sebagai sampel sesuai dengan persyaratan peneliti dan harus mencerminkan populasinya. Yang keempat, snowball sampling. Snowball sampling merupakan sampling yang dimana digunakan ketika jumlah populasi sulit ditentukan dan isu yang dibahas cukup sensitif. Maka dilakukan snowball sampling atau teknik sampling berantai yang dimana sampel akan mengajak atau mempengaruhi individual yang lain untuk dijadikan sampel. Misal, penelitian akan meneliti terkait orang luar daerah yang bahkan peneliti belum hafal betul terkait daerah tersebut, maka sampel pertama akan mengajak teman-teman dan kenalannya untuk sama-sama dijadikan sampel. Peneliti dan sampel akan terus bertambah selagi orang tersebut menyebarkan informasi. Sampling error. Sampling error adalah kesalahan yang terjadi di saat menentukan jumlah sampel atau metode pengambilan sampel dan pengumpulan data sampel. Penyebab sampling error, yang pertama, jumlah sampel tidak mewakili jumlah populasi. Yang kedua, pengumpulan data sampel yang biasa, misalkan tidak semua responden memiliki pesawat telepon untuk teknik wawancara jarak jauh. Yang ketiga, angket yang dikirim tidak dikirim balik oleh responden. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik, misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi. Termasuk juga distribusi beda 2 rata-rata dan beda 2 proporsi. Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi atau parameter. Distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampel tersebut yang sama besar. Dalam distribusi sampling, rata-rata berlaku dalil limit pusat, yaitu ketika pengambilan sampel dengan ukuran N sampel acak sederhana dari suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun, maka distribusi rata-rata sampel dapat didekati dengan distribusi normal, dengan syarat ukuran sampel yang besar biasanya disepakati ukuran sampel yang besar adalah N lebih besar sama dengan 30. Populasi ialah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Yang pertama, populasi terbatas. Unsurnya terbatas berukuran, contohnya populasi bank, populasi perusahaan reksadana, dan sebagainya. Yang kedua, populasi tersebut adalah populasi tidak terbatas, yaitu suatu populasi yang mengalami proses secara terus-menerus sehingga ukuran N menjadi tidak terbatas perubahan nilainya.